Shalom Aleihim, Besem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Kita akan meluruskan untuk intern kekristenan, meluruskan kebenaran kepada intern kekristenan. Kadang-kadang bikin telinga merah, bikin kuping merah. Kadang-kadang memakai bahasa yang sangat tegas sesuai Alkitab. Saya ditanya sesuatu yang mudah tapi juga sulit. Begini pertanyaannya. Apa bedanya surga Kristen, Katolik, dan Protestan? Ya, apa Pak Pendeta HTD bedanya surga Kristen, surga Katolik, dan surga Protestan? Semua orang beragama katanya, klaimnya adalah aku pengen masuk surga. Saya tidak bicara bedanya surga Kristen dengan di luar Kristen. Sebab umat yang meyakini ada surga itu cuman ada dua, yaitu umat Yahudi dan umat Kristen. Pak, kami juga ada surga. Surgamu beda. Ya. Jadi jalur orang beragama, jalur umat yang mengakui surga itu cuma ada dua. Satu agama Yahudi itu mengakui surga, Yahudi asli ya, bukan Yahudi KW ya, dan umat Kristen. Itu surganya sama. Yahudi asli dan Kristen. Bagaimana dengan surga Katolik dan surga Protestan? Sama apa beda? 100% beda. Katolik itu bukan Kristen, Protestan bukan Kristen. Katolik dan Protestan itu masuk Nasrani di dalam Alkitab. Saya jelasin dulu Nasrani dulu ya. Nasrani itu di dalam Kisah 24 ayat 5. Mohon maaf, telinga Anda bisa merah dengar ini. Nasrani itu disebut sekte. Sekte itu artinya sesat, artinya bidat. Ya. Lalu Nasrani itu disebut punya ajaran sampar. Sampar itu mematikan. Kemudian bertentangan dengan orang beradab, artinya biadab. Jadi penganut Nasrani di era sekarang ini Alkitab menulis sesat bidat, ya, mematikan ajarannya dan biadab. Itu meyakini, para Nasrani ini meyakini Yesus masih manusia, masih gondrong orang Nazaret, masih sujud pada Bapa. Siapa umat yang mengakui Yesus masih gondrong, Yesus masih sujud pada Bapa? Siapa umat itu? Katolik dan Protestan. Lalu surganya gimana? Ya beda. Surga Katolik, surga Protestan beda dengan surga Kristen. Saya cerita surga Kristen dulu ya. Surga Kristen itu selalu ada Tuhan dan selalu ada Allah. Ada firman, ada Allah. Ada firman, ada Allah. Yohanes 1 ayat 1. Firmannya F huruf besar. Firman bukan perkataan Allah. Jadi jangan dengerin batuk nonong sidik BNS yang mengatakan firman itu perkataan Allah. Ya, cuman batuknya doang nonong, tapi pengetahuannya nol. Ya. Ya. Firman dan Allah. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman F-nya huruf besar Allah. Firman ini Tuhan Allah ya. Siapakah Tuhan Allah? Yesus. Wahyu 1 ayat 8. Aku Tuhan Allah. Aku Alfa Omega, firman Tuhan Allah. Awalnya Yohanes 1 ayat 1. Ada firman, ada Allah. Sudah kembali tahun 33 Masehi, kitab Wahyu 19 ayat 13. Firman Allah. Ya. Firman dan Allah itu satu roh dan satu nama, yaitu Yesus Kristus. Itu surga Kristen. Maka yang duduk di tahta surga hanya ada satu tahta, yaitu tahta Allah dan tahta anak domba. Ya, tahta Allah dan tahta anak domba itu satu, Pak. Satu, sebab Allah itu satu roh. Allah itu roh. Tuhan Allah itu punya nama Yesus Kristus dari sejak dulu sampai sekarang sampai selama-lamanya. Ya, Allah memerintah Yesus Kristus. Itu surga Kristen. Sedangkan surga Katolik, ya ada berapa ya? Keluarga tidak berencana ya. Ada bapak, ada anak, ada bunda,
ada ayah, terus mungkin ada ponakan juga, ya. Itu surga Katolik, ya. Surga Katolik ada di mana tidak jelas juga, ya. Karena di situ ada Bapa. Lah Bapa tidak pernah ada di surga, ya. Lalu ada anak, lalu ada bunda, ya. Bunda itu Maria. Maria itu sekarang ada di Firdaus sebagai manusia biasa, rohnya adalah ada di Firdaus sama dengan manusia yang lain, ya. Terus Protestan, Allahnya agak meragukan itu, ngakunya segitiga tapi di surga cuma ada dua, yaitu Bapa di kiri, Yesus di kanan. Roh Kudus kemana, Pak? Roh Kudus nggak dapat kursi, ya. Ya, Allahnya orang Katolik dan Allahnya orang Protestan tidak punya nama. Maka di surga ketika ditanya siapa Allah di surga namanya, surga Katolik, surga Protestan tidak bisa jawab. Cuman surga Kristen yang bisa jawab, Yesus Kristus. Siapa nama Allah di surga? Yesus Kristus. Anda tanya ke Katolik, Anda tanya ke Protestan, siapa nama Allah di surga? Allahnya tidak ada nama, Pak. Tapi keluarga tidak berencana. Ada bapak, ada bunda, ada anak, ada ponakan. Kalau Protestan, Allah kami segitiga, Pak. Tapi kok cuma dua yang dapat kursi, satu enggak. Ada Bapa di kiri duduk di tahta, lalu Yesus di kanan. Lah Roh Kudus kemana? Roh Kudus enggak dapat tahta, Pak. Muter-muter, Pak. Ketika ditanya siapa nama Allahnya yang ada di surga, wahai kamu umat Katolik, Allahmu di surga itu siapa namanya? Mau jawab Yesus, nanti dikek balik. Lah kalau gitu kenapa kamu nggak sembah Yesus? Protestan, siapa nama Allahmu? Kalau aku jawab Yesus pasti lah kenapa nggak kamu sembah Yesus? Allah kami Bapa, siapa namanya? Bapa itu bukan nama kok. Kalau sebenarnya kami pengen jawab Yesus. Di luar kekristenan juga sama. Siapa nama Allahmu? Maha Kuasa, Pak. Nama Maha Kuasa itu gelar. Nggak ada nama, Pak. Nah, siapa nama Allahmu umat Katolik? Yang katanya ada di surga? Nggak ada nama, Pak. Siapa nama Allahmu umat Protestan katanya ada di surga? Nggak ada namanya, Pak. Coba tanya sama orang Kristen. Siapa nama Allahmu orang Kristen yang ada di surga? Yesus. Sejak kapan itu Yesus ada di surga? Sejak sebelum segala abad. Belum ada manusia, belum ada bumi bulat. Yesus sudah Allah di surga. Sebagai Tuhan, sebagai Allah. Ya. Allah yang duduk di tata surga, Tuhan itu yang berkarya. Ya. Very clear? Jadi bedanya surga Katolik, Protestan dan surga Kristen gitu. Surga Katolik dan Protestan, surganya tidak jelas. Ayo aku mau nanya, isinya saja nggak jelas. Isi surga, masa ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus, ada Bunda, ada keponakan. Nggak jelas. Surga itu hanya ada Allah dan malaikat serafim kerub. Sekarang ini surga itu cuma ada Allah namanya Yesus, malaikat serafim kerub. Sedangkan semua manusia belum di surga, masih di Firdaus. Firdaus itu taman Firdaus Allah. Tempat transit roh manusia. Jadi Adam sekarang ada di Firdaus, ada kumpul sama bapak kita, nenek kita yang percaya Yesus. Ya. Tidak ada Allah kok dua duduk di kanan, yang satu duduk di kanan, yang satu lagi duduk di kiri, lalu memerintah surga sambil duduk-duduk, sambil ngopi gitu. Ngopi dulu. Ini ngopi kalau ini. Kopinya kopi susu. Susunya dicampur dengan kopi. Tidak dipisah. Jadi clear apa bedanya surga Katolik, surga Protestan dengan surga Kristen. Bedanya bumi dan langit. Kalau surga Kristen itu real, ada, nyata. Ada di mana Pak sekarang? Di langit. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Berapa? Yesaya 66 ayat 1.
Kisah 7 ayat 49. Surganya Katolik ada di mana? Ya pokoknya ada, Pak. Surganya Protestan ada di mana? Pokoknya Yesus masih sujud pada Bapa. Ya. Nggak usah tanya surga di luar Kristen. Isi surga apa orang Katolik? Saya nanya nih, saya orang Kristen nih, nanya kepada orang Katolik. Katolik dan Protestan itu kan Nasrani ya. Yang masih percaya Yesus gondrong. Betul? Katolik, kamu masih percaya Yesus gondrong di surga? Surgamu? Betul Pak HTD, tangannya masih bolong? Betul Pak HTD, masih sujud pada Bapa? Betul Pak HTD. Protestan, aku mau nanya, Yesusmu di surga masih gondrong? Betul Pak HTD, tangannya masih bolong? Betul Pak HTD, masih sujud pada Bapamu? Betul Pak HTD, surgamu ada di mana? Nggak tahu Pak, pokoknya di surga ada berdua, yang Bapa di kiri, Yesus di kanan, lalu memerintah surga sambil duduk-duduk, sambil ngopi. Surgamu ada di mana, umat Protestan? Nggak tahu Pak, pokoknya ada aja. Surga kok ada aja. Katolik, surgamu ada di mana? Ada aja. Ya. Kamu tahu nggak malaikat serafim kerub? Nggak tahu Pak. Tahu kami itu pokoknya di surga itu ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus, ada Bunda, ada ayah, ada keponakan, ada. Keluarga tidak berencana. Ya. Ya. Jadi surga yang benar sekarang ada di langit. Ya, aku bertahta di atas bulatan bumi. Berapa ya? Yesaya 40 ayat 22. Jadi surga itu ada di tahta surga, ada di langit, di atas bulatan bumi. Bumi itu bulat. Wahai umat bumi datar. Ada loh orang yang meyakini bumi itu datar katanya. Ya, bumi itu bulat, ya. Allah bertahta di atas bulatan bumi. Itu hanya salah satu contoh ayat. Langit adalah tahtaku. Langit itu yang mana, Pak? Di atasnya langitnya bumi. Bumi itu, langitnya bumi itu menurut Paulus itu ada 2 layer ya. Ada 2 layer lah ya. Lalu di langit ketiga itu surga. Ya. Bumi itu 2 layer. Langit tempat tempat burung terbang, dan langit tempat matahari bulan bintang. Itu 2 layer itu. Itu miliknya bumi langit. Langit miliknya bumi itu 2 layer, yaitu tempat burung terbang, tempat pesawat terbang juga, lalu tempat matahari bulan bintang and the gang, dan semua planet-planet itu layer kedua. Allah di langit ketiga, layer di atasnya lagi. Jadi langit itu datar, buminya bulat. Persinggungan antara datar dan bulat ada cakrawala, ada horizon. Jadi yang bulat yang mana? Yang bumi. Langitnya datar-datar. Kalau langitnya bulat ketemu bulat, tidak ada cakrawala. Ya, 2 layer langit itu miliknya bumi, lalu di atasnya itu adalah langitnya Allah. Nanti waktu kiamat yang hilang mana? Yang lenyap bumi bulat plus langitnya, plus matahari, bulan, bintang, and the gang. Hilang. Lalu tahta Allah tidak hilang, kan tahta Allah di atasnya lagi. Maka Wahyu 20 ayat 11, langit, lenyaplah langit dan bumi. Langit yang 2 layer ya, 2 lapis itu. Lalu penghakiman tahta putih. Tahta Allah tidak hilang, kan di atasnya tahta Allah. Itu Kristen itu Alkitabiah kayak gitu. Katolik bisa jawab? Kagak bisa. Nggak ngerti Pak. Kok langit kayak kue lapis? Batuk doang nonong sitik gitu. Pendeta-pendeta Tritunggal yang dokter-dokter, kamu ngerti nggak kayak gini? Nggak ngerti Pak. Makanya ketika langit bumi lenyap, masih ada tahta Allah menghakimi di Wahyu 20 ayat 12. Kok tahta Allah yang di langit nggak ikut hilang? Kan beda layer, beda lapis. Ini orang dari luar Kristen ini melongo nih.
Kalau suhu HTD lagi ceramah gini, yang di luar Kristen melongo semua. Kok HTD very clear jelasin, dicek di Alkitab ada semua, bener semua. Ya. 2 Korintus 12 ayat 2, ayat 3, ayat 4. Ya. Ada langit ketiga kata Paulus. Langit ketiga itu Firdos, itu tempatnya Allah, tempatnya taman Allah. Firdos itu taman Firdos Allah. Itu satu layer dengan surga. Nanti surga diturunkan di bumi baru. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya surga itu hanya ada satu tahta. Dan di sana hanya ada Allah dan Tuhan. Allah dan Tuhan. Satu tahta, satu nama, satu roh. Yaitu Yesus. Firman dan Allah itu satu. Apa itu? Namanya Yesus. Nggak masuk di logika kami, Pak. Masuk firman dan Allah itu satu, padahal ditulis bersama-sama. Karena logikamu nggak masuk, karena logikamu tidak nyampe. Itulah blunder kamu 2000 tahun. Dari bayek sampai tuwek sampai matek. Kamu nggak paham. Saya paham itu umur 54 tahun. Saya sudah paham itu. Lalu muncullah Gaifu. Muncullah pendeta HTD. Ya. Very clear. Jadi apa bedanya surga Katolik, surga Kristen, Katolik, dan Protestan? Saya tidak bicara di luar kekristenan. Kalau di luar kekristenan sudah pasti beda lah. Ini yang ngaku-ngaku Kristen nih, Katolik dan Protestan itu. Berarti ilusi Pak ya sebenarnya ya. Ya coba bayangin aja, surganya nggak jelas. Ditanya surgamu ada di mana? Ada deh, pokoknya ada. Yang di surga siapa? Ada Bapa, ada Putra, ada Bunda, ada Ayah. You know? Ada Roh Kudus. Terus gimana tuh pada duduk rame-rame itu? Seperti keluarga tidak berencana gitu. Atau Protestan segitiga, katanya Allahmu segitiga, tapi di surga cuma ada 2, Bapa di kiri, Yesus di kanan katanya. Memerintah di surga sambil duduk-duduk, sambil ngopi, ini ngopi. That it's padat, singkat, dan clear. Haleluya, amin.